Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Islam, dari keterangan yang kita dapati dari beberapa riwayat menunjukkan bahwa jin itu seperti manusia, yaitu bisa meninggal dan juga bisa beranak. Perlu kita ketahui bahwa jin itu berbeda dengan iblis yang secara khusus telah diberikan ajal sampai kiamat kubro tiba. Iblis ini bernama Haris yang sudah hidup di surga selama ribuan tahun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis lantaran tidak taat kepada Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu iblis pun masih memohon kepada Allah untuk ditangguhkan masa hidupnya sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat tiba. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Yang isinya iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh." Sedangkan jin itu adalah jenis makhluk yang berasal dari keturunan iblis. Mereka seperti manusia, mereka hidup berkelompok-kelompok, hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Mereka itu terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Mereka saling menikah, beranak, tumbuh dewasa hingga besar, dan mereka pun masing-masing akan mengalami kematian. Meski ukuran usianya sedikit berbeda dengan ukuran usia manusia umumnya. Oleh karena itu, jumlah jin di dunia ini jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Dikarenakan jin itu umurnya lebih lama daripada manusia biasa, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Kemudian setiap satu pasangan jin itu memiliki Kemudian bagaimana hukum syariah atau hukum agama untuk jin? Syariat yang berlaku buat kita itu juga berlaku buat para jin, meski tentu saja tidak terlalu sama persis. Namun yang pasti mereka pun muslim dan perlu mendapatkan pelajaran agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mendengarkan bacaan Al-Quran, yaitu jin yang muslim, sedangkan jin yang kafir akan merasakan siksa bila mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian setelah mati, jin pun ada hisab di akhirat nanti. Jin yang muslim akan masuk ke surga dan jin yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Dalam firman Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 yang isinya, "Katakanlah, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Karena itulah suatu saat mereka bangsa jin mengundang secara khusus agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para jin. Bahkan saat itu diriwayatkan para sahabat mereka merasa sangat kehilangan lantaran beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba saja lenyap masuk ke dalam alam jin. Hingga malam itu mereka tidur dengan sangat ketakutan. Dari Al-Khomah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, apakah ada seorang dari kalian yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu?" Beliau menjawab, "Tidak seorang pun dari kami yang menemani beliau, namun kami pernah kehilangan beliau pada malam itu."
hingga kami melewati malam itu sebagai malam yang paling menyeramkan yang dilalui oleh suatu kaum. Hadis riwayat Ahmad. Kata ulama Mekah, Arab Saudi, ada suatu pondok pesantren bangsa jin yang terbesar di dunia. Tempatnya kira-kira ada di Makam Baqi Madinah. Pondok pesantren jin itu didatangi oleh para jin seluruh dunia untuk mencari ilmu agama. Bahkan dikatakan ada ulamanya bangsa jin yang mengajar agama di sana dan masih diberi umur panjang sampai saat ini. Dia sudah hidup dari zamannya para sahabat Nabi sampai saat ini, dan dia pun masih aktif mengajar ilmu agama Islam di pondok pesantren tersebut.